Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 77. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suan Yuanru menganggukkan kepalanya dan menatap Tan Yun dengan meminta maaf. Tan Yun berkata kepada Suan Yuanru, "Bodoh, jangan merasa kasihan padaku, sungguh. Jangan pikirkan itu." Terima kasih Tan Yun. Setelah Suan Yuanru mentransmisikan suara, dia merasa jauh lebih lega. "Suamiku, ada apa?" Pada saat ini, Shen Subing, Yukin, Ruo Si, Meng Yi, Tang Xinying, Xianer, Xiao berturut-turut mentransmisikan suara ke Tan Yun. Tan Yun menyampaikan suara itu kepada ketujuh gadis itu. Ruer telah mulai memulihkan ingatannya sebelumnya. Dia pikir dia lebih mencintaiku di masa lalu. Tentu saja, sekarang dia tidak tahu bahwa aku dulu adalah adik bela dirinya, tetapi diperkirakan dia akan segera membuka ingatannya. Pada saat itu, dia pasti akan tahu bahwa saya memiliki hubungan tertentu dengan Hongmeng Supreme berdasarkan latihan yang saya lakukan, dan pedang ilahi Hongmeng. Pada saat itu, aku akan bertengkar lagi dengannya. Setelah transmisi, Tan Yun memandang orang-orang, sekarang biarkan saya berbicara tentang pendapat saya. Karena kota-kota abadi besar cenderung memiliki susunan perlindungan kota, kita akan pergi bersama untuk membunuh kota abadi Longyun, kota abadi Huangji, kota abadi Bailian, kota Qin Yuxian, kota abadi Fenglan, kota abadi Bayangan, kota abadi tertinggi dan meteorit. Kota abadi satu per satu. Tetapi untuk menghemat waktu, kami membiarkan lebih dari 1,1 miliar tentara abadi kembali ke kota abadi Qintian, dan kami bisa pergi. Pandangan Tan Yun dengan suara bulat disetujui oleh semua orang. Selanjutnya, Tan Yun meminta Suan Yuan Changfeng untuk memimpin pasukan abadi kembali ke kota Qintian. Tan Yun, 7 istrinya dan 12 binatang pergi ke kota Longyun bersama-sama. Dalam perjalanan, singa naga emas berubah menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki. Orang-orang pergi di punggung singa dan terbang. Waktu itu seperti anak panah, cepat berlalu. Selama periode ini, Tan Yun dan yang lainnya tidak terkalahkan. Mereka berturut-turut menghancurkan kota peri Longyun, kota peri Huangji, kota peri Bailian, kota peri Qinyu, kota peri Fenglan, kota peri Bayangan dan kota peri tertinggi, membunuh semua makhluk abadi teratas di kota. Sekarang hanya kota abadi meteorit yang tersisa untuk diserang. 6 bulan kemudian, singa naga emas, membawa Tan Yun dan yang lainnya, jatuh dari langit dan jatuh di luar kota abadi meteorit. Yang mengejutkan Tan Yun, kota peri meteorit tidak membuka barisan perlindungan kota. Tidak hanya itu, seorang jenderal abadi yang menjaga kota, melihat Tan Yun dan yang lainnya datang, tersenyum dan memeluk tinjunya dan berkata, "Saya Zhen Yuanshan, pelayan rumah penguasa kota, menyambut Anda semua." Penguasa kota memberi perintah, mengatakan, "Ketika Anda datang, silakan datang ke kota dan mengobrol." Mendengar ini, Suan Yuanru berkata dengan dingin, "Ini akan dilupakan untuk menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Hari ini, penguasa kota tidak ada di sini untuk berbicara dengan Zenji." Zhen Yuanshan tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan kota Suan Yuan, Anda pasti salah paham tuan kota saya. Kamu harus tahu bahwa kota peri meteor kami tidak pernah memberikan bantuan kepada makhluk abadi yang lebih rendah. Adapun tahun itu, Marshal Hu Xiao memimpin 80 juta tentara abadi untuk membantu Long Xiaolin menyerang kota peri Suan Yuan, tuan kota kami tidak tahu. Kemudian, ketika penguasa kota kita mengetahui ketika dia keluar retret, dia memecat Zhen Kehan sebagai wakil kepala kota, menghapusnya dari silsilah dan mengeluarkannya dari kota abadi meteorit. Selain itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, tuan kota kita menerima undangan dari Duan Wu Huang, tetapi tuan kota kita tidak pergi. Adapun lebih dari 8 tahun yang lalu, Zhen Kehan berpartisipasi dalam pertempuran menentukan sebagai wakil wali kota Longyun Xian. Dari awal hingga akhir, tuan kota kami tidak bermaksud untuk menyakiti makhluk abadi yang lebih rendah.
Jika tidak, jika tuan kota kami, yang merupakan orang kuat nomor 1 di tanah terlantar, ingin menghancurkan kota abadi Xuanyuan, kota abadi Xuanyuan akan sudah lama melakukannya. Menjadi reruntuhan. Seluruh proses pidato Zhen Yuanshan tampak sangat murah hati dan selalu tersenyum. Benarkah itu? Alis Xuanyuan Ruo mengerutkan kening. Itu benar sekali. Zhen Yuanshan membuat isyarat undangan dan berkata, tolong. Xuanyuan Ruo melemparkan pandangan bertanya pada Tan Yun. Melihat Tan Yun mengangguk, dia berkata, pria besar, pergi. Singa Dewa Naga Emas membawa orang-orang ke kota abadi meteorit yang indah dengan suasana abadi. Xuanyuan Ruo memandang Zhen Yuanshan, yang terbang di udara di depan dan memimpin. Tidak ada keraguan, penguasa kota memperingatkan Anda untuk memainkan lebih sedikit trik, jika tidak, saya akan membiarkan Anda tinggal di kota abadi meteorit. Zhen Yuanshan tersenyum dan tidak berbicara. Dia membawa Xuanyuan Ruo dan yang lainnya sampai ke mansion master kota yang megah. Zhen Yuanshan mengatur Tan Yun dan yang lainnya di belakang aula VIP, dan pergi untuk mengundang Zhen Ji. Di kamar kerja, Zhen Ji, mengenakan gaun merah, duduk bersila dan melakukan retret. Pada saat ini, suara hormat Zhen Yuanshan datang dari pintu. Tuan kota, semua orang telah diundang. Mereka sekarang berada di aula VIP. Yah, begitu. Kamu bisa mundur. Zhen Ji tiba-tiba membuka matanya yang indah dan tiba-tiba mengeluarkan nafas tingkat 3 ranah Raja Kaisar di tubuhnya. Kamu benar. Ini adalah ranah Raja Kaisar tingkat ketiga. Dalam lebih dari 10 tahun, Zhen Ji menyempurnakan pil Raja Kaisar terbaik, dan setelah meminumnya, dia dipromosikan dari peringkat pertama ke peringkat ketiga. Luar biasa, jika masalah ini menyebar, itu akan menjadi gila, kan? Anda tahu, tidak ada obat ajaib untuk memperbaiki pil Raja Kaisar terbaik di tanah terlantar, tetapi Zhen Ji melakukannya. Pada saat ini, Zhen Ji tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya yang indah menunjukkan rasa dingin yang dalam. Tuan, murid, dalam kehidupan ini, dia akan pergi ke dunia Dewa Hongmeng, dan kemudian mengalahkanmu dengan ramuan paling membanggakanmu. Tuan mengajarimu cara memasuki Tao dengan pil. Kamu jahat dan tak tahu malu, tapi aku berbeda. Tuanku yang baik, tunggu. Suatu hari, aku akan membunuhmu sendiri. Zhen Ji menyingkirkan cibirannya. Segera, dia melangkah keluar dari kamar kerja dan berjalan menuju aula VIP. Maaf membuatmu menunggu. Sesaat kemudian, suara alam masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya dari luar aula VIP. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, tetapi melihat seorang wanita cantik berusia sekitar 20 tahun dan melangkah ke aula. Wanita itu tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan sepasang kaki lurus berwarna putih gading menjulang di bawah rok merah. Wanita ini memiliki sosok seperti iblis, kulitnya seperti salju, rambut hitamnya jatuh di bahunya, dan pria manapun akan terpesona karenanya. Krek, krek. Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba berdiri. Dia menatap Zhen Ji, matanya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing dan Tuo Baiying. Mereka tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka, dan mata indah kedua wanita itu mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Mengaum, singa naga emas meledak dengan rambut emas panjang dan meraung ke arah Zhen Ji. Dengan lambaian telapak tangan kanan kera, tongkat hitam keluar dari udara tipis, menatap Tan Yun dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin bertarung? Dan Taixianer, Xuanyuan Ruo dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat penampilan Tan Yun, Shen Subing, Ying, kera iblis, dan singa naga emas. Suamiku, ada apa? Tan Taixianer dan Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun dan berkata serempak, saya akan berbicara dengan kalian secara rinci nanti. Setelah Tan Yun memberi suara pada putri kedua, dia berteriak pada Zhen Ji, yang membuat seluruh aula berdengung. Haruskah aku memanggilmu Zhen Ji? Atau haruskah aku memanggilmu Zhen Ruoshui? Mendengar pidato itu, mata Zhen Ji menjadi dingin, dan kemudian kembali normal. Nama Zhen Ruoshui sudah lama tidak digunakan. Adapun berapa lama, Zhen Ji tidak ingat, karena terlalu panjang. Dia memandang Tan Yun dan tersenyum, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Tuan Kota. Tidak tahu.
Tan Yun tiba-tiba mendongak dan tersenyum marah. Tanda lahir bunga plum di sisi kiri leher Anda telah mengkhianati identitas Anda. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bukan Zhen Ruoshui. Zenji mencium pidato itu, matanya menunjukkan rasa terhapus, dan berkata dengan tegas, "Ya. Saya Zhen Ruoshui." Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat saya. Haha, itu benar-benar mengejutkan saya. Suan Yuanruo tampak kosong dan berkata, "Tan Yun, ada apa?" "Ruer, dia memiliki kekuatan untuk menantang melebihi levelnya. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bukan lawannya." Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Mundur. Mundur." Zenji mencibir, "Apakah menurutmu jika kamu tahu identitasku, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, dan kemudian memberitahu 9 kaisar abadi identitasku dan mengirim seseorang untuk menangkapku ke dunia Dewa Hongmeng untuk menerima hadiah? Itu konyol. Tidak peduli berapa banyak kamu membayar hari ini, tidak ada dari kamu yang ingin pergi hidup-hidup." Begitu kata-kata itu jatuh, Zenji tiba-tiba melepaskan aura tingkat ketiga ranah Raja Kaisar, bibir merahnya sedikit terbuka, dan kuali Dewa Ungu terbang keluar dari mulutnya. Ketika tripod ungu terbang keluar, nafas yang kuat dilepaskan dari tripod. "Bunuh mereka untukku," Zenji memerintahkan ke tripod ungu. "Itu tuannya." Suara wanita dingin datang dari kuali Dewa Ungu. Kemudian, kuali ilahi ungu tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter, dan akan meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun menatap tripod Dewa Ungu dan berteriak, "Zixin, kau binatang jahat, jangan lupa siapa yang menciptakanmu." "Kamu benar." Kuali Dewa Ungu di depan Tan Yun dibuat sendiri ketika Tan Yun adalah Hongmeng Supreme. Tan Yun berteriak dan melambaikan tangan kanannya mengeluarkan menara Lingqiao. "Jenderal Suan Yuan, Ruer, Linger, Chu Xiao, Anda masuk." Ketika Suan Yuanrou ingin mengatakan sesuatu, dia didesak oleh Tan Yun lagi. Segera, dia dan Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Linger, dan Chu Xiaosha memasuki menara Lingqiao. Begitu Tan Yun membaca, dia menutup aula jalan Lingqiao. Tiba-tiba, Suan Yuanru 4 orang tidak bisa mengintip keluar. Pada saat ini, Zenji gemetar dan menatap Tan Yun dengan aneh. "Bagaimana Anda tahu bahwa tripod dewa saya disebut Zixin?" "Hahaha." Tan Yun menatap Zenji dengan mata merah dan berkata, "Hal pertama yang paling aku sesali adalah menerimamu tuanmu sebagai murid. Kenapa aku tahu nama roh tripod itu? Oke, aku akan memberitahumu. Karena saya memberi Anda tripod dewa. Saya menciptakan roh, dan saya menamainya. Apakah aku membuatnya cukup jelas?" Tan Yun menunjuk ke Zenji, "Bahkan kamu yang tidak tahu berterima kasih, aku membesarkanmu. Hal kedua yang saya sesali adalah saya mengadopsi Lingxia Tianzun terlebih dahulu dan kemudian Anda. Kalian berdua sialan." Menghadapi raungan Tan Yun, Zenji berdiri diam di tempat. Xianer, Xinying, Tianlao dan lain-lain dapat didengar dengan jelas. Zenji dibesarkan oleh Tan Yun di masa lalu, sementara Lingxia Tianzun adalah murid Tan Yun, dan Zenji adalah murid Lingxia Tianzun. Dengan kata lain, Zenji adalah cucu Tan Yun. Tan Yun memandang Zenji, menyeringai dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa aku tidak mati, kan? Hahaha, ayo, datang dan bunuh aku. Jika aku mati di tanganmu hari ini, tidak ada gunanya menghitung aku." Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun mengeluarkan pedang pembunuh Hongmeng. Su, Ho. Kemudian, 11 pedang Hongmeng, seperti Jinni dan Musin, terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan melayang di atas kepala Tan Yun. Saat ini, tripod ungu yang akan menyerang Tan Yun seperti seorang gadis yang sangat ketakutan dan jatuh di depan Tan Yun dengan gemetar. Tapi Zenji, yang melambat, gemetar hebat, dan matanya kabur oleh air mata. "Tuan, Tuan, apakah itu benar-benar Anda? Jangan panggil aku Sisu." Tan Yun hampir berteriak. Berdebar. Zenji menangis dan tiba-tiba berlutut di kaki Tan Yun. Plak. Tan Yun menamparkan wajah Zenji, "Aku bilang jangan panggil aku Sisu." Menangis. Zenji bangkit dari tanah, berlutut lagi, menggerakkan lututnya, berlutut di depan Tan Yun, dan menangis dengan sedih. "Sisu?
Saya minta maaf, Ruo Shui juga ditipu oleh Tuan saat itu. Sisu, Ruo Shui tidak mengkhianatimu, dia benar-benar tidak. Saat itu Ruo Shui tahu bahwa setelah guru mengkhianatimu, Ruo Shui ingin membunuhnya saat dia berlatih di pengasingan. Tetapi Ruo Shui bukan lawannya, pada akhirnya, Ruo Shui dikalahkan oleh Lingxia Tianzun, rohnya tersebar, dan dewanya hancur. Jiwa dewa saya hancur dan saya melarikan diri ke dunia abadi 9 Hongmeng, aku tidak memiliki kultivasi dan menjadi sia-sia. Untungnya, saya bertemu dengan tuan keluarga Zen dan mengenali saya sebagai seorang putri. Kemudian, ayah saya dibunuh oleh penguasa kota-kota abadi Tongtian dan keluarga Zen dihancurkan. Aku tidak tahu mengapa mereka tidak membunuhku pada akhirnya, tetapi mengunciku di tanah tertelantar. Sisu, jika apa yang dikatakan Ruo Shui itu benar, tolong ambil pelajaran darinya. Menangis. Setelah itu, Zenji tidak mampu untuk bersujud. Sisu, jika Sui Ruo berbohong, surga akan mati. Mencium pidato itu, Tan Yun mewarnai matanya dengan air mata, membungkuk dan gemetar untuk membantu Zenji. Maaf, saya salah paham. Sisu, Zenji menangis dan jatuh di pelukan Tan Yun. Kau tahu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Menangis. Gadis bodoh, tidakkah kamu menangis? Jangan menangis. Tan Yun menepuk bahu manis Zenji dan berkata, nama Zenji terdengar bagus. Kamu akan dipanggil Zenji di masa depan. Adapun Lingxia Tianzun, aku akan membersihkan pintu cepat atau lambat. Ya, Zenji mengangguk. Pada saat ini, Tan Yun dalam suasana hati yang baik. Selanjutnya, Tan Yun memperkenalkan Sen Subing dan 7 istri lainnya kepada Zenji. Dia juga memberitahu Zenji bahwa dia sudah lama berhenti mengambil Lingxia Tianzun sebagai murid, jadi Zenji tidak perlu memanggil tuannya, cukup saudara. Ketika Zenji mengetahui bahwa Sen Subing dulunya adalah istri Tan Yun, dia dan Sen Subing dengan cepat menjadi akrab. Di masa lalu, ketika Tan Yun mengadopsi Zenji, dia baru berusia 4 tahun. Sen Subing merawatnya dengan baik. Semua orang senang. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu mantan kerabatnya di tempat tanah terlantar. Kamu benar, baik di hati Tan Yun atau di hati Zenji, mereka adalah saudara. Tan Yun memandang Zenji dan berkata dengan suara yang dalam, menurut perhitungan waktu, dalam lebih dari 16 tahun, utusan manajemen terpadu akan datang ke tanah terlantar. Pada saat itu, kita bersama-sama akan menangkapnya dan membiarkannya membawa kita keluar dari tanah yang ditinggalkan. Lalu, aku akan membalaskan dendammu dan membunuh penguasa kota abadi Tongtian. Yah, aku mendengarkan saudaraku. Zenji tersenyum sambil menangis. Pada saat ini, dia bisa bertemu Tan Yun lagi dan merasakan kebahagiaan yang tiada taraf.